pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keenam. Mungkin abangnya Jody, Mas Jody ini bisa memberikan tips dan trik untuk adik-adik calon analis masa depan. Kalau kita mau memilih pekerjaan itu seperti apa? Apa kita harus tetap terima kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngasih pekerjaan ini, padahal nggak sesuai bidang, ataupun meskipun sesuai bidang, tapi belum serut di hati. Mungkin ada tips dan trik gitu dari Bang Jody. Silakan. Ya, iya sih. Yang paling pertama sih tergantung tawarannya itu banyak atau enggak. Kalau tawarannya banyak ya pilih yang menurutmu paling pas. Kalau tawarannya justru enggak ada, untuk sementara terima aja yang ada dulu. Setidaknya itu menambah pengalaman gitu, dan kau tidak bergantung terus sama orang tua gitu. Setidaknya kalau kamu punya duit kan, kamu bisa meningkatkan kualitas dirimu di gitu nah, seperti kursus gitu atau apa gitu. Semakin banyak kualitas dirimu kan semakin gampang cari pekerjaan gitu. Mantap. Jadi bisa nggak sih kita masih pemula ini belum ada sama sekali pengalaman kerja kecuali pengalaman PKL. Bisa nggak sih kita melihat dari banyak tidaknya gaji untuk memilih pekerjaan? Padahal kita ini belum punya pengalaman yang bagaimana gitu. Kecuali pengalaman PKL. Okay. Sebenarnya sih kita kerja itu bukan cari gajinya ya. Karena kalau cari gaji itu nggak pernah cukup. Selalu sih pasang mindset gaji itu nggak pernah cukup gitu. Yang paling pertama itu kita kerja untuk mencukupi kebutuhan aja gitu. Mencukupi kebutuhan keluarga di rumah dan diri sendiri tentunya kan. Wes sudah jadi pembicara motivasi kayak Mario Teguh sudah ini jadinya. Itu. Mantap guys. Saya fansnya Mary Riana kalau aku. Oh, Mary Riana. Oke, itu juga suka. Tapi betul dia nonton nanti nonton aku. Ma! Oke, terima kasih tips and tipsnya buat adik-adik calon analis. Dengerin tuh adik-adik. Pokoknya mengupgrade diri dulu ya. Untuk melihat besar tidaknya gaji itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Itu jangan terlalu dipikirkan. Oke adik-adik. Next. Pertanyaan yang ketujuh. How you like that? Yang ketujuh. Bisa bagi sedikit skema pekerjaan yang Abang Ajodi lakukan? Apa saja misalnya pekerjaannya itu seperti ini, alatnya apa saja, atau semuanya memang bermain di kimia bahasa kayak gitu. Segala pekerjaannya yang dilakukan semuanya memakai bahan-bahan kimia. Kalau bicara tentang analisa batu bara gitu ya, kebanyakan itu analisanya lebih ke analisa fisika kayaknya. Oh, fisika. Jadi kadar air. Ayo mas, tunggu dulu pesananku datang. Oke. Pesanan. Oh my god, guys. Besok aja. Itu bukan trik kan? Kelihatan kayak si dompet. Itu bukan trik kan? Bukan trik untuk menghindari pembayaran. Mas, nggak ada uang kecilku. Karena nggak ada uang kecil. Guys, tadi sampai di mana kita? Nggak ada uang kecil guys, berarti uang gede semua dong. Gitu. Oke, lanjut. Sampai di analisa kadar air apa segala macam dalil. Kebanyakan analisa batu bara ya. Iya. Lanjut. Iya, kebanyakan analisa batu bara itu lebih ke analisa kimia fisika kayaknya kalau aku ngelihatnya gitu. Kalau di sekolah SMAK itu mungkin lebih ke gravimetri. Masih ingat ke pelajaran sekolah kita waktu kita berdua belajar bersama.
makan di kantin bersama, Ya, sama-sama tidak bayar juga. gravimetri sama dengan pelajaran kalasimetri begitu. Ya, tapi jangan dibawa ya ke dunia kerja. Ya, jangan guys, jangan ditiru. Jangan dicontoh ya Jangan adik-adik. dicontoh adik-adik. Jadi kebanyakannya seperti itu ya. Berarti memang kebanyakan memakai bahan kimia begitu ya. Justru jarang banget menggunakan bahan kimia. Oh, justru jarang. Kecuali kalau kita sudah masuk ke analisa kompleks seperti AAS gitu, atau analisa penyusun abu. Oh, Ini iya, bahasa iya. Indonesia ya aku pakai ya. Karena aku menyebut bahasa Inggrisnya agak terlipat-lipat lidah. Oke. Jadi nanti ya karena kan kalau AS kan dia lebih ke cairan seperti itu teman-teman adik-adik semuanya. Jadi saya harap buat adik-adik yang meskipun bukan Bismak tapi memang sekolahnya basic kimia dan mau menjurus ke analis, tolong setiap prakteknya dimengerti dan dipelajari dengan baik ya, benar Bapak Jody? Betul, Kakak Pina. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini ke-8 ini ketiga dari terakhir. Ya, ketiga dari terakhir. Ketiga dari terakhir. Ketiga. Ini selama 9 tahunan nih bekerja. Pernah nggak sempat berpikir untuk mau resign begitu? Atau jangan-jangan seluruh hidup dan separuh hidupku sudah separuh hidupnya Jody maksud saya sudah berada di Sangatta? Enggak dong. Pernah lah. Soalnya kan saya di Sangatta itu keluarga utama itu lebih banyak di Makassar gitu. Siapa sih yang nggak rindu ngumpul bareng keluarganya gitu kan? Rindu rumah. Oke. Wah ini pas ini musik-musik sedih gitu kan. Jadi keinginan untuk Kristen itu sering, hanya belum menemukan tempat yang pas saja. Tempat yang pas. Tempat yang pas ini. Tempat yang pas ini maksudnya tempat melabuhkan hidup atau yang seperti apa? Yang pas itu maksudnya yang dekat dengan keluarga, dengan salary yang tidak rendah-rendah amat, yang cukup lah untuk kebutuhan semuanya gitu. Dan itu untuk sementara mencari di Makassar agak susah. Karena itu kamu sendiri merantau jauh betul kan? Ya, ini fenomena yang dialami oleh para pekerja jika sudah memasuki tahun kesekian dalam bekerja, guys. Itu pengalaman yang saya rasakan juga waktu sudah mulai berapa tahun kerja di kantor saya. Jadi memang kita akan memasuki proses yang seperti itu ya. Jadi ya, pasti akan ada. Mungkin bisa dikasih masukan kalau sudah dapat kayak aduh saya pengen resign gitu. Maksudnya kayak apa yang harus kita lakukan begitu ya, biar kita nggak salah jalan, jangan-jangan kita malah rugi kalau keluar kayak gitu. Banyak ya teman-teman saya yang resign ya. Mereka resign itu tanpa mempunyai cadangan rencana gitu. Jadi mereka resign aja tanpa mendapat kerjaan yang baru gitu. Cuma sekedar resign gitu. Entah karena dia resignnya itu karena ada masalah pekerjaan di sini atau karena terlalu rindu pada orang tua ya. Tapi setelah mereka kembali itu sebenarnya orang tua mereka justru usir mereka gitu. Coba cari-cari kerja sana. Karena mereka belum dapat kerjaan. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman ada yang berniat mau resign gitu, usahakan resign saat punya kerjaan lainnya. Kalaupun nggak dapat kerjaan ya bikin bisnis lah mungkin ya. Ya, betul. Kamu resign pulang kampung, emak sama bapak malah bilang, lo ngapain di sini? Pergi sana kerja ya. Kayak gitu ya, betul. Oke.
ke-9, ini kedua dari terakhir. Oke, ke-9. Sedihnya Pang aku. Pekerjaan yang Abang Ajodi lakukan, kira-kira resikonya gimana? Resiko pekerjaannya kayak gimana? Kalau di batu bara sendiri itu resiko utamanya ya di debu batu bara itu sendiri ya. Jadi kami untungnya perusahaan geoservice, jadi mempromosikan perusahaan geoservice ya, melengkapi kami dengan APD pernapasan, perlengkapan, sepatu, bisa kami aja yang harus patuh-patuh untuk menggunakannya ya. Oke, jadi kemungkinan ada perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan dan kenyamanan para karyawannya, itu bisa aja. Tapi di perusahaan Abang Ajodi ini guys, yaitu perusahaan geoservice di Sangatta, semuanya tercukupi, semuanya seperti itu ya. Jadi setiap pekerjaan itu memang punya resiko masing-masing, tapi kembali lagi ke manusianya, bagaimana kesadaran diri masing-masing gitu. Betul, memperkecil setiap resiko yang kemungkinan besar terjadi. Begitu kan, Abang Ajodi? Iya. Aku nggak bisa selebay kamu goyang-goyang kepalanya gini. Aku tetap dengan postur. Kamu jangan gitu lah. Padahal kan kamu yang ngajarin. Gimana sih? Oh, fitnah barangnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-10, yang terakhir. Oh my God. Pertanyaan pamungkas biasanya nih. Musuh terbesar selalu misalnya kalau yang terakhir. Ya, pertanyaannya sangat simpel kok. Kan kita tahu sendiri, Abang Ajodi ini sudah 9 tahunan di Sangatta, di Kalimantan. Kan kita juga tahu sendiri, Sangatta, Kalimantan itu penuh dengan bidadari seperti itu. Wow. Ya, wow banget. Tidak seperti kamu. Garing. Kita udah menemukan tambatan hati di sana ya. 9 tahun di Sangatta ya. Jadi curhat lagi nih. 9 tahun. Belum sih, belum menemukan. Guys, dia belum guys. Jadi adik-adik, kalian kalau PKL di sana, tolong perhatikan dengan baik kakak Jodi kalian ya. Kalian bisa membantu dia juga dengan melalui menghubungi saya mungkin, dan saya akan menghubungi dia. Bisa hubungi saya di bawah ini? Ya, bisa. Oh, enggak ada yang begitu ya? Bisa kok, tenang aja, tenang. Oke, jadi selama 9 tahunan mengapa kayak belum dapat ya? Padahal kalau dipikir-pikir nih, yang kemungkinan terbesar bisa mendapatkan pasangan hidup adalah pria, guys. Betul banget. Mengapa? Kita kepo sedikit, guys. Padahal gaji udah bisa. Kenapa? Kamu jangan pasang tampang sedikit dong. Kenapa apa ini? Kenapa belum menemukan? Apa? Atau jangan-jangan di tempat lain begitu ya jodohnya? Ya mungkin, karena memang selama 9 tahun juga kan aku memang pacaran juga, nggak jomblo terus lah. Oh gitu. Hanya jarak jauh semua. Berarti nggak ada dapat pribumi di situ ya? Belum. Doakan ya, dukung saya terus. Pot. Kami siap nge-vote. Iya, coblos nomor, salah. Oke, terima kasih. Semuanya udah terjawab. Lancar kan? Aman kan? Oh my God. Jadi buat teman-teman, adik-adik, calon analis, kalau misalnya berminat, apalagi yang ada di Kalimantan sana atau mungkin di luar Kalimantan,
mau bekerja sebagai analis di lab coal mining atau lab batu bara, kalian bisa pakai referensi ini guys, untuk belajar sebelum menjadi analis batu bara. Ya, Bapak Jadi. Betul. Terima Walaupun saya kasih. bukan guru yang baik dan mengajarkan sesuatu yang baik. Ini terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ini bonus pertanyaan sebelum Wise. kita tutup ya. Oke. Di situ kalau misalnya di mana? Di geoservice itu kan menerima anak PKL kayak gitu ya. Iya. Di geoservice ini mereka menyediakan mes atau tidak seperti itu? Tempat Untuk tinggal anak bagi PKL. anak-anak PKL. Banyak yang nanya soalnya, banyak yang DM saya, Kak, gimana kita bisa tahu perusahaan yang menyediakan mes atau tempat tinggal bagi karyawan-karyawannya. Bagi calon. Kalau di Sangatta sendiri memang ada mes, tapi tidak mengkhususkan buat anak PKL gitu. Kemarin kita ada anak PKL dan mereka ngekos, iya. Mes kita hanya khusus buat karyawan. Oke, jadi nggak semua guys. Selama kalian anak smart, senior kalian pasti bakal memperhatikan kalian selama PKL. Yeah. Gitu. Udah bakal dibiarkan kalian makan Indomie selamanya gitu. Yeah. Dengar itu guys. Nanti ditambahin telur sedikit lah supaya ndak Indomie melulu. Dengan cabai dikit kayak gitu. Jadi benar guys, SMAK itu punya ikatan senioritas yang sangat kental. Jadi kalian tenang aja, nggak usah khawatir soal kalian tinggal di mana, makan apa kayak gitu. Karena ada Kakak Jody yang akan menjaga dan merawat kalian. Yes. Kalau kalian di Sangatta. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak Jody. Sebuah kesempatan yang sangat berharga, sebuah kesempatan emas yang sangat-sangat berharga. Semoga kedepannya kehormatan juga. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk sebuah konten yang berfaedah ya. Jadi mungkin yang tidak berfaedah juga boleh. Iya boleh. Oke guys, jadi mari kita berselfie ria sebelum menyudahi acara kami. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Bye bye. Jadi kita berfoto dulu ya. Tapi aku nggak bisa Terus bagaimana gayanya? Tetap sok cool gitu? Terserah sih. Sudah muka